Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Sultan Fauzi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar mengenai teori pilihan konsumen. Namun di sini kita akan berfokus pada pendekatan kardinal, terutama kita akan berfokus pada pembahasan mengenai kurva indifference. Nah, teman-teman sekalian, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kurva indifference? Jadi, kurva indifference adalah kurva yang menghubungkan kombinasi antara konsumsi suatu barang yang satu dengan barang yang lainnya yang mempunyai tingkat kepuasan yang sama. Nah, teman-teman, di sini kita melihat ya, kita mengkonsumsi dua barang di sini ya, yaitu pakaian dan juga adalah makanan. Jadi kita asumsikan kita hanya mengkonsumsi pakaian dan juga makanan. Di sini kita lihat ya, bahwa kita melakukan kombinasi konsumsi pakaian dan juga makanan. Ya, jadi teman-teman di sini ya, pada titik A kita mengkonsumsi 30 pakaian dan juga 20 makanan. Nah, ternyata kepuasan ketika kita mengkonsumsi 30 pakaian dan juga 20 makanan itu sama juga ketika kita mengkonsumsi sebanyak 50 pakaian dan juga 10 makanan. Dan sama juga ketika kita mengkonsumsi sebanyak 20 pakaian dan juga 40 makanan. Ya, oleh karenanya bentuk kurvanya akan menurun seperti ini. Nah, tokoh yang mengemukakan pendekatan ini atau kurva indifference ini adalah Francis Isidro Edgeworth dan Vilfredo Pareto. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas mengenai sifat-sifat kurva indifference, di sini kita lihat dulu teman-teman apa yang dimaksud dengan perfect substitution dan juga perfect complements. Ya, substitution itu kan adalah substitusi adalah barang yang ketika kita mengkonsumsi suatu barang tersebut, kita dapat menggantikannya dengan barang yang lain. Nah, dalam hal ini kita mengkonsumsi jus apel dan juga adalah jus jeruk ya. Ketika kita tidak mengkonsumsi jus apel, kita bisa menggantikannya dengan jus jeruk. Ya, jadi benar-benar bisa digantikan gitu teman-teman. Makanya dia dikatakan substitusi sempurna. Nah, di sini kita lihat ya. Ketika kita mengkonsumsi satu buah jus apel, ya satu gelas jus apel, kita juga bisa mengkonsumsi satu gelas jus jeruk. Ketika kita mengkonsumsi dua, ini juga akan dua jus jeruk. Jadi di sini dikatakan perfect substitution. Nah, kemudian ada yang namanya perfect complements ya. Barang komplementer itu kan adalah barang yang ketika kita mengkonsumsinya, kita harus mengkonsumsi barang yang lainnya juga. Nah, misalnya di sini ya dikatakan dia perfect substitute complement, berarti benar-benar harus digunakan secara bersamaan barang tersebut. Nah, misalnya di sini adalah sepatu sebelah kiri dan juga sepatu sebelah kanan. Ketika kita membeli satu pasang sebuah sepatu yang sebelah kiri, kita juga akan tentu saja membeli juga sepatu yang sebelah kanan. Ketika kita menambah dua sepatu sebelah kiri, kita juga akan membeli juga sepatu yang sebelah kanan. Kan nggak mungkin juga kita beli yang sebelah ya, makanya dikatakan dia perfect complements. Dia bentuknya siku-siku teman-teman. Siku-siku. Nah, makanya kalau misalnya nanti kita tarik, bentuk kurvanya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, apa aja sifat-sifat kurva indifference. Nah, sifat kurva indifference yang pertama adalah bahwa kurva indifference itu mempunyai slope atau kemiringan yang negatif. Nah, kemiringan yang negatif ini digambarkan oleh yang namanya MRS atau Marginal Rate of Substitution. Ya, jadi marginal rate of substitution antara barang X dengan barang Y itu sama dengan minus selisih dari kuantitas barang X dibagi dengan selisih dari kuantitas barang Y. Nah, coba kita lihat teman-teman di sini. Ya, tadi kita juga sama saja pembahasannya. Tadi kita mengkonsumsi pakaian dan juga makanan. Kita asumsikan kita awalnya ada di titik A. Ketika kita di titik A, kita mengkonsumsi 16 buah pakaian dan juga satu makanan. Nah, ternyata kita ingin menurunkan
titiknya menjadi di titik B. Ketika di titik B, ketika kita ingin menambah satu makanan dari 1 menjadi 2, ternyata kita harus mengurangi konsumsi pakaian sebanyak 6. Oleh karenanya inilah yang disebut dengan marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution. Nah, berarti di sini ya kita dapat hasilnya minus delta X-nya adalah min 6. Kemudian kita lihat di sini lagi dibagi delta Y-nya adalah 1. Berarti MRS-nya adalah minus 6. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi teman-teman bahwa kurva indifference itu mempunyai sifat cembung terhadap titik 0 ya. Cembung terhadap titik 0 seperti ini. Titik 0 dia cembung terhadap titik 0. Kenapa dia nggak cekung? Kenapa kurva indifference tidak cekung? Yang akan kita bahas ya pada video berikutnya. Kemudian bahwa kurva indifference ini semakin ke kanan akan semakin baik, semakin banyak akan semakin baik. Artinya kalau semakin ke kanan, berarti di sini kita akan memperoleh tingkat kepuasan yang lebih besar. Karena kita akan memperoleh kombinasi barang dan barang yang satu dengan barang yang lainnya itu dengan kuantitas yang lebih besar ya kalau semakin ke kanan. Semakin ke kiri, semakin ke bawah, semakin tidak baik karena kita akan memperoleh kombinasi yang lebih sedikit di antara barang-barang ini. Nah, katanya semakin banyak semakin baik. Kenapa? Jadi kalau semakin banyak kurva indifference-nya, artinya di sini kita akan mempunyai pilihan-pilihan ya. Artinya konsumen itu mempunyai pilihan-pilihan dalam hal mengkonsumsi barang ataupun jasa. Dia bisa mengkonsumsinya di titik yang di sini ataupun di sini. Jadi banyak pilihannya, semakin baik ya. Dan ciri yang terakhir atau sifat yang terakhir adalah bahwa kurva indifference itu tidak berpotongan. Jadi kalau kita lihat ya dari gambar yang ini, kurva yang ini dia bentuknya adalah berpotongan ya, berpotongan. Nah, kenapa nggak boleh berpotongan teman-teman? Kenapa tidak boleh berpotongan? Jadi alasannya adalah karena ada yang namanya prinsip transitivitas. Jadi prinsip transitivitas ini mengatakan ketika X lebih besar daripada Y dan Y lebih besar daripada Z, maka tentu saja X harus lebih besar daripada Y. Namun, kalau kita lihat kurva indifference yang ini, ketika indifferent curves-nya itu ada di indifferent curves yang pertama, titik A itu sama dengan titik B, sejajar dengan titik B, berarti dia A sama dengan B. Ya. Kemudian pada kurva indifference curves yang kedua, titik A sama dengan titik C, berarti mempunyai kepuasan yang sama antara A dengan C. Berarti A sama dengan B sama dengan C. Nah, apakah ini boleh teman-teman? Nah, ternyata ini tidak memenuhi prinsip transitivitas tadi. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Kurva indifferent curves yang kedua ini ternyata lebih ya. Ketika dari titik C ini dia lebih tinggi, lebih ke kanan daripada yang B. Tadi di sebelumnya kita udah bahas, semakin ke kanan ya, semakin baik. Berarti kepuasannya semakin besar. Nah, berarti di sini C kan lebih besar daripada B. Harusnya C besar daripada B. Tapi di sini C sama dengan B. Maka salah ya teman-teman, tidak memenuhi prinsip transitivitas. Nah, kemudian bentuk kurva indifference ini tidak harus sama. Tidak harus seperti ini ya, ideal linear, sama antara indifferent curves yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga ini sama ya bentuknya. Sama. Nggak harus sama, boleh seperti ini. Tapi jangan sampai dia berpotongan. Boleh seperti ini, tapi dia tidak boleh berpotongan. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita mengenai kurva indifference. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.